決したと言えるかな。 Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel yang seadanya ini. Kali ini gue mau ngebahas tentang karakter Siesta di anime Tantei wa Mou Shinderu, atau kalau bahasa Indonya detektif sudah mati. Nah, di sini banyak pertanyaan yang masih menjadi sorotan. Yang pertama, apakah Siesta benar-benar sudah mati? Yang kedua, penyebab Siesta terbunuh. Dan yang ketiga, masa lalu Siesta dan kebangkitan Siesta. Semua itu akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, mari kita bahas masa lalu Siesta dan hubungan dia dengan Natsunagi dan Alicia. Setahun yang lalu, Siesta dan Kimizuka bertarung habis-habisan di London. Mereka menghadapi para eksekutif space yang bernama Hell. Hell ini adalah sisi lain atau karakter lain dari Alicia yang ada di tubuh Natsunagi atau Nagisa. Lalu, siapakah Alicia ini? Alicia adalah teman masa kecil dari Siesta dan Natsunagi. Mereka adalah teman masa kecil dari 6 tahun yang lalu. Natsunagi adalah wanita yang dirawat di dalam penelitian space. Namun, diam-diam Siesta dan Alicia menemui Natsunagi dan bermain dengannya. Lalu pada suatu hari, mereka bertiga menyerang Sid. Sid adalah pemimpin dari Space yang sedang ada di markasnya. Saat mereka menyerang Sid, Alicia menyadari bahwa mereka tidak punya sama sekali peluang untuk menang. Lalu, di sini Alicia mengorbankan dirinya untuk menolong Siesta dan Natsunagi. Dan akhirnya Alicia pun terbunuh. Lalu pada saat itu entah bagaimana Siesta bisa lolos dari kejaran Sid, dan Siesta berhasil membawa benih kekuatan dari Sid. Namun setelah itu Siesta kehilangan ingatannya. Sejak saat itu Siesta melupakan temannya, yaitu Alicia dan Natsunagi atau Nagisa. Namun pada saat itu Siesta memiliki dorongan yang besar untuk membalas dendam dengan Space. Namun, dia tidak mengingat untuk siapa dia membalas dendam. Sementara itu, Natsunagi yang melihat Alicia terbunuh di depannya, dia sangat shock. Sehingga kepribadian Alicia yang ada di tubuh Natsunagi pun terbangun dan mengambil alih tubuh Natsunagi, atau menguasai tubuh Natsunagi. Nah, jadi tuh intinya Alicia memindahkan kesadarannya ke tubuh Natsunagi yang sedang shock pada saat itu. Nah, kepribadian Alicia inilah yang diberi nama Hell. Nah, jadi gini, di dalam tubuh Natsunagi ada dua kepribadian. Yang pertama yaitu kesadaran Alicia atau Hell. Yang kedua yaitu tubuh Natsunagi itu sendiri. Namun, pada saat itu yang mengontrol tubuh Natsunagi adalah Hell atau Alicia. Nah, untuk kesadaran yang asli, dia sedang tertidur di dalam tubuh Natsunagi sendiri. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Hell ini menjadi jahat dan melawan Siesta? Sedangkan itu adalah kepribadian Alicia, seorang teman masa kecilnya. Nah, jawabannya adalah begini. Jadi, setelah Hell menguasai tubuh Natsunagi, Hell menawarkan diri kepada Sid untuk membantu Space. Dia mendapatkan benih kekuatan dari Sid atau pemimpin Space dan ikut menjadi bagian eksekutif dari Space. Dia rela melakukan kejahatan dan membunuh orang dan yang lainnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan juga dia melindungi tubuh dari wadahnya, yaitu tubuh Natsunagi. Nah, kesimpulannya adalah Hell berbuat jahat hanya untuk melindungi dirinya dan tubuh Natsunagi. Lalu, kali ini gue akan ngebahas kenapa Siesta bisa terbunuh. Siesta terbunuh tepatnya berada di London, di markas Space yang ada di sana, yaitu tepat 1 tahun yang lalu dari timeline Kimizuka saat ini. Seperti di episode 5 yang animenya, Siesta dan Kimizuka bertarung habis-habisan dengan eksekutif Space yaitu Hell. Nah, saat itu Siesta berhasil melukai jantung dari Hell yang membuat Hell sangat panik. Karena pada saat jantungnya rusak, Hell sendiri akan mati dan pemilik asli dari tubuhnya juga ikutan mati. Demi melindungi tubuh Natsunagi, Hal mencari jantung baru untuk menggantikan jantung lamanya pun sudah rusak.
Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Shesta dan Kimizuka pun menyerang markas Space lagi dan mereka bertarung kembali dengan Hell. Selain menghadapi Hell, mereka juga menghadapi bioweapon Space atau senjata biologis dari Space. Dan untuk namanya adalah Battle Deus. Nah, lalu saat itu ingatan Shesta pun kembali. Setelah menyadari yang dilawannya saat itu adalah tubuh Nagisa yang dikendalikan oleh Hell atau Alicia, Shesta pun mengorbankan dirinya untuk membantu mereka. Shesta dengan sengaja membiarkan Hell mengambil tubuh jantungnya agar bisa dipakai oleh Hell ke dalam tubuh Nagisa. Alasan Shesta membiarkannya adalah agar Shesta bisa menekan Hell dari dalam tubuh Natsunagi. Lalu saat itu Hell pun menikam tubuh Shesta dan mengambil jantungnya, dan dia pun memindahkannya ke dalam tubuh Natsunagi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Shesta berani mengambil resiko tersebut? Karena sebenarnya Shesta memiliki kemampuan khusus yang didapatkannya setelah mendapat benih dari Sid, yaitu kemampuan di mana Shesta bisa memindahkan kesadarannya melalui jantungnya. Itulah mengapa Shesta membiarkan Hell mengambil jantungnya agar dipakai oleh Hell. Dan Shesta mengambil alih tubuh Hell. Kalian mungkin udah tahu juga di dalam tubuh Nagisa terdapat jantung Shesta. Itu juga udah ditampilkan di animenya. Setelah jantungnya dipindahkan, Shesta pun berhasil mendominasi tubuh dari Hell atau Nagisa. Setelah itu, Shesta menenggelamkan kepribadian dari Hell dan dirinya agar kepribadian Nagisa yang sudah lama tertidur agar bisa bangkit kembali. Dan cara itu pun berhasil. Nagisa pun bisa bangkit kembali dan mengendalikan tubuh aslinya. Rencana ini juga digunakan oleh Shesta untuk menggagalkan rencana dari Sid. Karena Sid berencana ingin mengambil alih tubuh Shesta atau Hell. Karena di dalam tubuh mereka terdapat benih dari Sid. Namun, keadaan saat ini kesadaran Shesta dan Nagisa dalam satu tubuh. Sid pun tak punya celah untuk masuk ke dalam tubuh Natsunagi. Nah, kejadian inilah yang menjelaskan kenapa jantung Shesta ada di dalam tubuh Nagisa. Karena Hell telah memindahkannya yang dalam animenya tidak diperlihatkan. Mungkin nanti di episode selanjutnya. Lalu, bagaimana dengan Kimizuka? Sebenarnya, pada saat ini Kimizuka tidak mengingat kejadian tersebut. Padahal saat itu Kimizuka sendiri ada di lokasi tersebut, yang dimana Hell membunuh Shesta. Kimizuka pada saat itu sebenarnya tidak bisa bergerak karena dilumpuhkan oleh Hell. Lalu pada saat Shesta menguasai tubuh Hell atau Nagisa, pada saat itu jugalah mereka pun berpisah. Dan Kimizuka terkena serbuk sari dari senjata biologis dari Space yang membuat Kimizuka hilang ingatan. Nah, itulah alasan kenapa pada timeline saat ini di animenya Kimizuka tidak mengingat tentang kematian Shesta. Lalu, apakah Shesta akan muncul lagi? Nah, pada saat timeline saat ini Shesta akan muncul sekali dari tubuh Nagisa. Pada saat itu Kimizuka menghadapi Chameleon, yaitu salah satu anggota Space, untuk membantu Kimizuka. Nagisa berbicara dengan Shesta dan memohon kepada Shesta untuk mengambil alih tubuhnya, yaitu untuk membantu Kimizuka. Shesta pun menyetujuinya dan dia membantu Kimizuka untuk mengalahkan Chameleon. Nah, kemunculan kesadaran Shesta dalam tubuh Nagisa pada saat ini hanya terjadi sekali dan yang terakhir kali di dalam tubuh Nagisa. Setelah Shesta dan Kimizuka berhasil mengalahkan Chameleon, Shesta pun kembali tertidur di alam tubuh Nagisa. Lalu, bagaimana dengan tubuh Shesta setelah mati? Tubuh Shesta yang telah mati diawetkan dan ditanamkan AI atau kecerdasan buatan, maka terciptalah robot Shesta. Tidak cukup sampai di situ. Robot Shesta ini diberi memori ingatan dan pengetahuan dari Shesta yang asli. Karena menggunakan memori ingatan asli Shesta dan pengetahuan Shesta, robot Shesta ini sangat mirip dengan Shesta yang asli. Nah, nantinya robot Shesta inilah yang akan membantu mereka menyelesaikan masalah yang ada nantinya. Karena berkatnya jugalah Kimizuka, Yui, Nagisa, dan Charlotte bisa menjadi tim yang sangat baik.
Robot Shesta ini akan muncul setelah diinstruksikan oleh Shesta yang asli pada saat mengambil alih dari tubuh Nagisa. Nah, setelah Shesta yang asli bangkit kembali, robot ini nantinya akan diberi nama Noches. Noches berasal dari bahasa Spanyol yang berarti malam, kebalikan dari nama Shesta yang berarti siang. Lalu, kapan dan bagaimana Shesta akan bangkit kembali? Nah, nantinya Shesta bangkit kembali pada saat Nagisa kalah melawan Sid, dan saat itu juga Nagisa mengalami mati otak. Lalu pada saat itu juga jantung Shesta yang ada di dalam tubuh Nagisa akan dikembalikan ke tubuh Shesta yang asli. Karena itulah Shesta berhasil bangkit kembali. Nah, karena Shesta sudah bangkit kembali menggunakan tubuh aslinya, maka Noches akan dipindahkan ke tubuh buatan. Lalu bagaimana dengan Nagisa yang jantungnya telah diambil? Nagisa nanti akan menggunakan jantung Alicia yang ditemukannya dari markas Space. Namun saat itu Nagisa mengalami mati otak dan mengalami koma dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, nantinya Nagisa terbangun dari komanya ketika pada saat Kimizuka dan yang lainnya untuk menghentikan Shesta. Karena tubuh dari Shesta terdapat benih dari Sid. Walaupun sesudah terbunuh, benih itu akan merubah kepribadian dari Shesta dan Shesta akan berubah menjadi mutan atau monster. Nah, karena pada saat itulah Shesta berencana untuk bunuh diri. Namun, saat itu Kimizuka dan yang lainnya tidak menyetujuinya karena mereka memilih menghentikan Shesta dan menidurkannya. Kimizuka, Nagisa, dan yang lainnya melawan Shesta dan menghentikannya. Singkat cerita, Shesta akhirnya terkena obat bius dan tertidur dengan jangka waktu yang sangat panjang. Nah, itu sajalah pembahasan dari Tanteiwa mo Shinderu yang gue kumpulkan. Saat ini light novelnya sudah sampai pada volume 5. Untuk volume 6-nya mungkin tahun depan. Bagi kalian yang mau nonton animenya silahkan cari aja di channel YouTube Mus Indonesia. Dah, sampai segini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.